kita kedatangan Freddy Ferdianto. Nah, kita ini sebenarnya membicarakan hal yang sangat penting di dalam dunia perbisnisan. Ya. Ini kayaknya orang yang tepat ini. Kayaknya. Bukan kayaknya, orang yang tepat. Orang yang tepat. Dari Pondok Kopi hujan-hujanan ke sini. Oh gitu? Iya, tapi nggak kehujanan. Kamu punya usaha kopi? Enggak, lokasi. Oh lokasi ya? Kantornya. Oh kirain tadi kopi. Oke. Aku diganti kayak punya usaha kopi gitu. Amin. Iya. Ya gimana Freddy? Baik. Bukan saudara Mama Mercury. Ya. Mungkin saya Freddy Hidrokinonnya mungkin Pak, biar awet muda. Oh iya. Ya jadi apa yang kamu sedang lakukan gitu? Iya, halo teman-teman, ya perkenalkan saya Freddy Ferdianto, saya selaku Public Relation dari PT Neo Expo Promosindo. Kami penyelenggara pameran Info Franchise and Business Concept 2025 ini. Jadi eventnya sudah dari 2006 lalu, kami sudah hadir di 18 kota besar di Indonesia. Dan ternyata event kami yang nanti akan berlangsung pada 14-16 Februari itu adalah event yang ke-170. Dari 19 tahun? Dari 19 tahun itu, seperti Wow. itu. Tepuk tangan dong. Enggak, kan kaget dulu, baru tepuk tangan gitu. Dia suka gitu, dia memang harus dituntun. Maklum ya kalau gitu. Jadi kalau aku bilang, ayo tepuk tangan, dia baru tepuk tangan. Oh, baik. Ya, jadi 19 tahun udah 100 event kurang lebih. 170 event. 170. Terus jadi bisnis lainnya ini di dalam organisasi franchise-nya itu pasti B2B ya, business to business ya? Iya, actually pameran IFBC, kita bilangnya IFBC, itu adalah pameran franchise, kemudian peluang usaha, kemitraan, keagenan, dan distributor. Singkatan dari apa tuh FBC? Info Franchise and Business Concept. Jadi, Info Franchise and Business Concept. betul, jadi tidak hanya franchise, ada juga business concept, yaitu kemitraan, peluang usaha, distributor, keagenan. Jadi peserta kami beragam. Kenapa milih dunia franchise? Kan I.O. tuh banyak yang lain kan. Ada pameran mobil lah, ada alat-alat musik. Kenapa spesifik milih franchise? Ya, mungkin salah satunya adalah karena kami tergabung di Asosiasi Franchise Indonesia. Asosiasi Franchise Indonesia ini the one and only franchise organization in Indonesia yang tergabung di internasional dan diakui di internasional. Kami tergabung dalam WFC, World Franchise Council. Kemudian juga kami pendiri, AFI-nya pendiri, Asosiasi Franchise Indonesia itu pendiri dari APFC, Asia Pacific Franchise Confederation. Oke. Seperti itu. Emang dunia franchise itu di Indonesia sebagus itu kah? Sampai mesti diiniin terus gitu? Ya, sebenarnya tidak hanya bagus, tapi industri franchise Indonesia ini semakin berkembang. Oh, berkembang. Semenjak AFI didirikan tahun 1991 lalu, ya, Pak Anang Sukandar beserta para tim dari Asosiasi Franchise Indonesia terus menggiatkan perkembangan waralaba di Indonesia. Sehingga berbagai macam isu, kemudian hal-hal yang terkait dengan perkembangan franchise internasional dari dunia itu masuk via Asosiasi Franchise Indonesia, kemudian disalurkan ke pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Oke. Seperti itu. Nah kita nih kalau orang awam nih ya, Baik. kan tadi bilangnya sudah mulai itu AFI itu dari tahun 1996 ya? 91. 91 ya? Kalau kaliannya 170 event. Kalau kaliannya 2016. 2006 ya? 2006, Mulai ya. 19 tahun. Itu perubahannya seperti apa ya? Dari sebelum waralaba, terus masuk, mulai ke waralaba, and then for the last 5-10 years itu, sampai ke sininya tuh, can you tell us the journey-nya untuk franchise industri waralaba dari orang yang dulu tidak franchise gitu sampai sekarang seperti ini? Karena aku lihat nih di Jakarta, di kota-kota besar suatu hal yang umum dan memang progressing ya. Baik. Tapi aku ke Morowali Utara gitu, itu belum ada. Bahkan kayak Indomart, kayak Alfa, itu belum bisa masuk. Betul. Dan I don't see any one franchise di situ gitu Morowali. Jadi itu membawa lagi kayak tahun 1996 lah kata 91 lah kayak dulu lah gitu ya. Cuman bedanya kalau kota-kota besar ini kan udah umum dan progressing. Nah, kalau kamu memang in this business, can you tell us
the journey untuk kita yang orang-orang nggak ngerti ini bisa paham dan ada yang bisa melihat ada kesempatan yang mereka bisa ambil dalam bisnis ini. Baik, sebenarnya sih yang lebih tepat untuk membahas ini adalah Ketua Kehormatan kami Asosiasi Franchise Bapak Dr. Salang Sukandar CFI. Mohon izin Pak, saya bantu menjelaskan di sini. Ya, jadi sebenarnya kalau dari 1991 sampai sekarang itu udah banyak perubahan. Pak Anang juga menyampaikan ini simultan banget perubahannya, udah keren banget zaman sekarang dan memang sudah banyak perubahan dari pemerintah pun yang tadinya masih merasa awam dengan industri franchise, pemerintah sekarang sudah sangat mendukung industri franchise. Dengan kemarin di 2024 keluarnya peraturan baru mengenai undang-undang baru mengenai waralaba yang didukung juga oleh Pak Jokowi. Kemudian juga Pak Jokowi bilang kan ini waralaba nih pada event Indonesia Franchise Summit 2016 lalu Pak Jokowi juga membuka konferensi franchise internasional kami ya di JCC dan Pak Jokowi juga menyatakan kepada masyarakat publik nasional dan juga dunia bahwa konsep bisnis waralaba ini konsep ekonomi kerakyatan yang sangat cocok di Indonesia. Karena semua orang bisa berwirausaha tanpa harus memulai dari nol. Karena di bisnis waralaba, sistem waralaba itu mereka sudah ready to go. Sudah dijalani kesusahannya membangun brandnya, membangun produknya oleh si franchisor yang memberikan usaha. Tinggal nanti franchisee yang calon mitra tinggal meneruskan kesuksesan yang sudah ada. Tentunya dengan mengikuti kaedah-kaedah dari si franchisor. Ini nih yang kadang jadi hal unik di lapangan. Pause sebentar. Kalian tahu waralaba nggak sih? Tahu. Oke, terus. Aku pikir Gen Z tuh nggak tahu istilah waralaba. Iya, baik. Nah, kita menyinggung istilah waralaba, mungkin teman-teman taunya bahasa kerennya ya, mungkin taunya bahasa kerennya franchise gitu. Dan kalau orang nonton film franchise Avengers gitu kan, mikirnya cabang atau sequel atau tautannya gitu ya. Sehingga orang kalau dibilang franchise, wih banyak cabang tuh, itu pasti franchise. Tidak semua seperti itu. Nah, di pemerintah kita di Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, mereka punya peraturan yang menyatakan barang siapa yang bisnisnya menyatakan bisnisnya adalah franchise atau waralaba harus punya STPW, surat tanda pendaftaran waralaba yang diurus directly ke Kementerian Perdagangan, itu pun secara online. Jadi aman sebenarnya. Cuma memang ada hal-hal yang harus dilengkapi seperti NIB, NPWP, kemudian juga laporan keuangan seperti itu. Bahkan sekarang peraturan pemerintah jauh lebih melunak. Jadi tadinya peraturannya harus 5 tahun berdiri, ini cukup 3 tahun berdiri aja. Nah, kalau menyatut lagi istilah waralaba, jadi tidak semua yang cabang-cabang itu adalah waralaba atau franchise ya. Di industri kami mengenal istilah ada franchise waralaba, franchise atau waralaba, kemudian BO, business opportunity atau peluang usaha, kemudian kemitraan, lalu ada keagenan, dan juga distributor. Itu kan semua spektrumnya menawarkan peluang usaha. Jadi kalau kata Pak Arang Sukandar, our chairman di AFI, beliau bilang semua bisnis franchise pasti peluang usaha. Tapi nggak semua peluang usaha itu adalah franchise. Seperti itu. Oke, tadi kan kamu bilang Pak Jokowi pernah 2 kali untuk mengendorse itu ya, dari opening 2016. Sekali, 2016. Tapi yang terakhir kamu bilang 2024? 2024. Iya. Peraturannya. Nah, itu peraturan apa itu? Peraturan mengenai soalnya kan itu di akhir jabatannya dia tuh. Iya, peraturan mengenai waralaba. Jadi Permendak mohon dikoreksi kalau tidak salah Permendak nomor 35. Hal apa yang dibuat yang terakhir detail di akhir jabatan mengenai waralaba. Jadi diatur syarat-syarat bisnis di bidang waralaba seperti apa, kemudian ada peraturan franchisor harus bagaimana, franchisee harus bagaimana, waralaba asing masuk Indonesia seperti apa, seperti itu diatur di updated peraturan yang baru. Updated peraturan yang baru. baru. Kedua, terus tadi kamu bilang itu akan mempermudah semua orang bisa masuk dan terjun di dalam usaha itu karena bisa mulai dengan modal usaha nol. Bisa mulai dari nol. Bisa mulai usaha tanpa harus mulai dari nol. Nah, terus kemudian kalau ketiga itu kan semua bisa berhasil karena mereka udah punya SOP-nya, Standard Operational Procedure,
si franchisee-nya yang Mitra. mengikuti kaidah-kaidahnya Betul. gitu. Tapi kan seringkali kenyataannya tuh banyak yang fail ya, gagal ya. Itu Terutama kayak saya sempat lihat kayak bisnis-bisnis kopi waktu itu sempat merebak yang harganya misalnya 20.000 ke bawah gitu ya. Mereka buka 15, 17. Terus si franchisee-nya kan diberikan janji-janji seperti ini ya. Tapi ternyata walaupun mereka udah jalankan, itu kemarin tuh banyak sekali yang tutup sekali tuh waktu apalagi dari 2019 ke 2021. Itu kenapa ya? Banyak mereka pasti kan mereka Ke pusat. ke exhibition gitu ya. Kan ada business to business gitu namanya exhibition untuk franchise kumpul. Betul. Mereka ngelihat business opportunity-nya, terus dikasih semuanya kira-kira apa yang mereka bisa dapatkan. Mereka mulai dengan modal berapa, keuntungan seperti apa tahun pertama, kedua, ketiga. Tapi at the end of the days, mostly about 73% itu doesn't work. Doesn't work. Ya, itulah tadi saya bilang di awal, ada bisnis yang mereka belum franchise, yaitu bisnis BO, business opportunity atau peluang usaha. Jadi memang tingkat kematangannya belum sematang franchise. Dan biasanya kalau bisnis franchise itu mereka jauh lebih matang dalam artian umurnya lebih dari 5 tahun biasanya. Sehingga mereka sudah bisa menguasai pasar dalam artian bagaimana bertahan dalam critical moment bisnis mereka. Seperti itu. Sedangkan brand-brand yang merebak ini biasanya masih tergolong business opportunity, peluang usaha. Sehingga mereka baru berjuang untuk mendirikan bisnisnya, cuma mau mengajak serta teman-teman di luar, yuk buka usaha bareng yuk dengan aku kayak gitu. Tapi memang sama-sama baru mulai berkembang. Jadi memang kalau di kami bilangnya BO dan franchise sama-sama menarik, sama-sama prospektif, sama-sama menguntungkan. Hanya saja kalau franchise sudah matang, seperti itu. Sehingga dari pemerintah pun kan mengeluarkan harus ada ada syarat seperti laporan keuangan selama 3 atau 5 tahun terakhir, seperti itu. Kemudian mereknya sudah terdaftar. Jadi itu yang menjadi pertimbangan juga kepada para kalau kami di audiens kami bilangnya IFBC-preneur. Itu pertimbangan buat para IFBC-preneur yang mau buka usaha franchise perlu dipertimbangkan juga bahwa memang bisnisnya sudah benar-benar franchise. Dalam artian franchise maupun BO kemitraan sama-sama bagus ya. Cuma kalau mau cari yang benar matang ya franchise. Tadi yang kamu bilang itu katanya 3 tahun aja udah bisa ya, dari 3 tahun. Bisa mengajukan untuk franchise. STPW, betul. Nah itu yang menjadi kendala kan? Ya kalau penjelasan kamu, Betul. maksudnya mereka belum matang. Belum matang. Tapi karena peraturannya udah mengizinkan 3 tahun untuk mereka bisa franchise. Betul. Dengan immaturity in the business franchise, sehingga itu yang menjadikan banyak yang collapse gitu ya. Karena kan biasanya Tampaknya. kalau tadi kamu bilang kan, maksudnya kalau bisa 5 tahun baru orang baru bisa diukur gitu. Iya. Untuk dia bisa melebarkan sayapnya as a franchisee gitu. Betul, karena biasanya kalau sudah 5 tahun kan tahun pertama, kedua, ketiga apakah menanjak, apa menurun, kemudian 2, 3, 4 menanjak menurun, kemudian 2, 3, 4, 5-nya kan 3 stage itu kan bisa dilihat. Ini apakah bisnisnya menanjak, datar atau menurun. Karena yang layak di franchise kan, dimitrakan itu yang sedang menanjak bisnisnya. Sehingga emang kalau dari asosiasi franchise, Pak Anang Sukanda bilang sendiri, nggak bisa, harus 5 tahun sebenarnya. Ini pemerintah bikin kemudahan 3 tahun sebenarnya bagus, tapi nggak bisa, harus 5 tahun, kata Pak Anang begitu. Jadi memang kalau dari sisi AFI, kita sangat mendukung program pemerintah untuk mempermudah para pelaku usaha. Cuma memang akan terlihat lebih mature, lebih mapan jika memang sudah 5 tahun bisnisnya. Ya, mungkin pemerintah membantu masyarakat agar mudah untuk mengurus surat tanda pendaftaran waralabanya. Kan ada stigma nih, Fred, di masyarakat bahwa kalau franchise ya kita segitu-segitu aja. Tapi yang punya brandnya ini, dia yang semakin kaya setiap tahun. Itu gimana? Itu stigma atau itu true story? Kebetulan saya bukan pelaku usaha. Jadi mungkin ini hanya pendapat pribadi saya. Kalau menurut saya sih itu hanya stigma ya. Kenapa? Karena jujur dulu saya juga menjalankan coffee shop. Kayak gitu-gitu sebenarnya sama-sama untung. Dalam artian jika mitra untung, maka pusat pun akan untung. Namun jika mitra ini bangkrut sampai tutup,
pusat juga ikut Ada dampaknya. dampak juga. Karena citra mereka ada gerai tutup itu jadi citra jelek, ya kan? Sehingga pada saat rekapitulasi akhir tahun ataupun per kuartal berapa tahun gitu akan ada rekap kan ya. Ini berapa yang buka, berapa yang tutup. Itu kan jadi parameter para investor untuk aku bisa nih ambil bisnisnya, enggak deh, sering tutup, banyak tutup kayak gitu. Kalau di Indonesia tuh franchise yang paling apa ya, dibilang nomor 1 tuh apa ya, supermarket kah, restoran kah atau apa? Saya nggak bisa bilang yang mana nomor 1, nomor 2 ya, tapi kalau mengacu dari ekosistem IFBC, pameran kami, memang yang paling banyak peminatnya itu kuliner. Kuliner, kemudian kedua retail ya minimarket itulah ya. Kemudian setelah itu ada bisnis pendidikan yang sangat diminati, bahkan pada pandemi pun tetap growth bisnisnya pendidikan. Kemudian bisnis perawatan kesehatan, kecantikan itu cukup diminati juga. Kemudian laundry. Laundry ini sangat cukup berkembang sih. Maksudnya hampir nggak cuma di perumahan, bahkan di apartemen pun semakin banyak konsep laundry yang kawin dengan coffee shop, kawin dengan jasa apa sehingga tetap jalan 2 bisnis dalam 1 tempat. Terus kita misalnya gini ya, misalnya restoran. Kita bisa tahu dari mana bahwa itu franchise atau itu cuma cabang doang? Kita tahunya tuh dari mana? Maksudnya BO gitu. Bukan, maksudnya misalnya ada restoran di Surabaya misalnya. Terus tiba-tiba ada di Jakarta. Kita tuh bisa tahu nggak ini franchise atau Surabaya buka cabang doang gitu loh. Ya. Maksudnya dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama, dengan bentuk yang sama. Bentuk yang sama, segala macam. Iya. Sebenarnya bisa tanya ke manajemennya sih. Maksudnya for sure gitu. Ini apakah ini franchise yang di sana atau ini cabang dari sana gitu. Karena biasanya kalau dari pemerintah tuh ngeluarin namanya logo waralaba, hurufnya W. Jadi kalau IFBCpreneur, teman-teman main ke seperti makanan siap saji, ayam goreng, burger itu, kemudian minuman kopi dan donat itu ya, pasti di kasirnya ada plat silver huruf W gitu. Plat silver huruf W. Di dekat kasir itu. W-nya tuh apa maksudnya? W-nya itu waralaba. Itu yang mengeluarkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Yang menyatakan franchise. Betul, yang menyatakan dia adalah franchise. Nah, itulah fungsinya STPW agar nanti para pelaku usaha waralaba punya logo itu sehingga para calon investornya bisa mengidentify, ini waralaba nih, aku bisa nih ambil bisnisnya nih, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu poin manfaat sih buat para pelaku usaha. Soalnya yang saya lihat gini, kalau restoran ya, terutama restoran, brandnya sama, kotanya beda, tapi yang sering ditemukan adalah rasanya beda. Ya. Nah itu gimana peran kalian tuh atau peran ketua franchise Indonesia misalnya? Sebenarnya sih sampai nggak ke kuping dia? Sampai sih. Sampai. Kayak gitu-gitu sampai. Cuma memang kami hanya bisa menghimbau ke brand terkait. As long as mereka adalah member kami di Asosiasi Franchise Indonesia. Namun sebenarnya itu juga tidak terlepas dari si mitra yang apakah dia memenuhi kaidah apa enggak. Yang kejadian di Indonesia ini adalah kadang mereka si para mitra ini pingin untungnya lebih atau untungnya cepat sehingga bahan baku yang harus dipakai dari pusat, mereka minimalisir, diganti sendiri, pakai ini mirip-mirip nih, pakai ini aja, ini pakai ayam kita aja, pakai daging kita aja gitu. Padahal itu semua udah dikurasi oleh pusat sehingga rasanya nggak geser. Nah itulah yang kadang kekreativitasan dari si mitra yang membuat rasanya geser sehingga trust dari konsumen mulai geser juga. Gitu. Yang seolah-olah ini bener nggak sih ini ayam goreng merek ABC ini sama yang sana, kok rasanya nggak sama kayak yang di gerai sana ya? Ini palsu kali ini gitu. Sehingga seperti itu. Soalnya yang saya ngelihat sama banget itu yang brand internasional. Ya, karena memang kalau brand internasional itu sangat memaksa untuk si mitra harus sesuai dengan SOP. Betul, sampai ada toko home furniture aja mesti sama gitu. Mesti sama, betul. Yang international brand gitu loh. Betul. Mesti sama, kayunya dapat dari mana mesti sama semua. Betul, bahkan kalau emang kayunya harus dibawa dari Irlandia, dibawa dari Irlandia sekalian. Betul banget. Tapi itu disebut franchise atau enggak sih? Kayak misalnya contoh kayak McDonald's, Starbucks, itu kan
master franchise itu nggak di franchise kemana-mana kan. Itu yang megang satu kan. Sebut-sebut merek boleh? Oh, nggak apa-apa ya? Ya. Nggak, karena itu kan nggak bisa. Saya mau franchise gitu nggak bisa kan. Misalnya Iya. saya mau franchise Starbucks nggak bisa. Saya mau franchise McDonald nggak bisa. Saya mau franchise Kentucky kan. Apa itu disebut franchise? Nggak. Iya. Atau namanya apa? Iya, istilahnya? McDonald's, KFC, Starbucks itu franchise internasional, franchise asing. Nah, kebijakan mereka untuk di masing-masing area itu kadang sesuai dengan kebijakan internasional mereka. Apakah hanya di satu negara hanya satu perusahaan aja yang boleh pegang, atau boleh si perusahaan ini menjadi master franchise untuk bisa mencabangkan ke bawah-bawahnya? Nah, kalau satu perusahaan yang megang, kayak contoh Bami GM, itu kan nggak di franchise kan? Dia megang sendiri. Iya, principles. Nah, itu namanya apa? Franchise atau kalau master franchise kan dia megang nih, Indonesia dia master franchise-nya. Itu kalau orang mau ngambil bisa lewat dia kan gitu. Iya, iya. Tapi kalau dia sendiri yang kelola semua, Betul. jadi nggak dioper kemana-mana, itu namanya apa? Peluang usaha. Oh, bukan franchise ya? Bukan. Oh, Mau oke. peluang usaha, dia mau bilang ini peluang usaha atau kemitraan juga boleh. Jadi kayak Starbucks itu kan bukan franchise kan? Berarti Franchise sebenarnya dari luar. dari luar. Dari Oke. luar, ya. Jadi poinnya dari luar ambilnya Masuk di franchise. Indonesia, satu company yang handle untuk semua gerai Semua. Indonesia hanya dia yang Satu, boleh buka. Dia franchise. Oke. Franchise. Kalau Bami GM berarti kayak Bami GM tuh cabang berarti ya? Dia cuma buka Cabang. Cabang. dikontrol dari pusat. Iya. Betul, Kalau prinsipal. sejuk, kalau sejuk, Sama. sejuk dikontrol ada central Semua kitchen ya? pusat. Makanya aku mau nanya tadi berhubungan yang degradasi bisa beda-beda gitu. Kan Freddy bilang tergantung dari mitranya. Mitra Iya. sama kontrol dari pusat. Nah, aku masih belum paham nih. Kayak misalnya contoh satu brand ya, misalnya Sejuk yang megang master franchise, semua misalnya bisa franchise gitu. Ya, Tapi itu kan semua dikontrol dari pusat semuanya. Betul. Gimana misalnya dari mitra itu bisa mengurangin gitu. Misalnya, dia nggak mau pakai ayam ini, dia nggak mau pakai ingredient ini untuk mengurangin cost. Padahal semuanya itu semua Dari pusat. disupport dari pusat. Terus yang kerja juga semuanya dari pusat. Gimana si mitranya untuk mengurangin? Nah, itulah jika dari pusat sudah ketat, pengawasannya ketat, sudah SOP jelas, kemudian sudah packs-nya cukup untuk sekian packs, kemudian itu masih ada kecurangan di situ atau rasa masih geser, berarti penerapan di lapangannya, entah itu si SDM-nya yang mungkin ada human error, atau bisa juga memang dia mengakali pakai yang mirip-mirip aja gitu. Nah, tinggal nanti dari pusat ngecek. Ini biasanya untuk 500 packs harusnya habis sekian liter. Kok ini nggak habis sekian liternya? Nah, itulah perlunya quality control dari pusat juga. Sehingga ketahuan nih dari si mitra ini apakah dia amanah sesuai SOP atau tidak. Ya. Sebenarnya seperti itu. Soalnya saya pernah dengar karyawan McDonald itu mau bikin Big Mac aja, itu latihannya 6 bulan. Padahal kelihatannya simpel kan, roti, daging, ada lettuce-nya, terus keju, roti lagi begitu loh. Tapi 6 bulan, karena lengkungannya semuanya tuh mesti precise gitu loh. Betul, betul. Dia latihannya 6 bulan. Makanya kita ke McDonald manapun, McDonald Bandung, Jakarta, Pasti sama. ukurannya tuh bisa sama semua, sampai ukuran loh. Betul. Gitu. Jadi itu emang apa ya? Mungkin disiplin juga kali ya. Disiplin dari pusat sampai ke lapangan. Dari pusat penyediaan barangnya, kemudian quality control yang di lapangan maupun quality control dari pusat. Ya, Sehingga apa yang pusat deliver ke cabang-cabang sama dengan apa yang dinikmati oleh konsumen. Ya. Karena itu sebenarnya bener kok di Indonesia sekarang udah mulai bagus ya. Karena aku waktu itu sempat ngambil leadership class, terus jadi ketemu sama generasi ketiganya dari foundernya GM. Kalau sekarang GM kan diambil, Bami GM. Bami GM kan udah diambil sama beli sama Jarum, Ya. gitu. Nah tapi Bami GM itu bilang sebelum mereka bekerja di lapangan, mereka ambil sekolahnya 3 bulan. Jadi Senin sampai Latihan. Jumat itu dari jam 8 sampai jam 3 itu training kelasnya. Saya sampai bingung waktu itu 3 bulan Senin sampai Jumat. Iya. Terus baru mereka jadi itu. Jadi sempat mikir ngapain aja gitu Senin sampai Jumat. Iya. Jadi benar-benar walaupun udah ada SOP-nya, mereka nggak di dapur, tapi itu benar-benar bukan hanya cuman bagaimana
SOP untuk ke customer, tapi semuanya dari A sampai Z, filosofinya semua. Nah, maka itu yang memperkuat untuk jaga semuanya hal-hal seperti yang tadi tidak diinginkan, kesamaan, kesetaraan. Makanya kalau kita bilang kan, boleh dikatakan Bami Jam semua cabang-cabang itu basically sama ya, atau Sate Senayan, atau hal-hal seperti itu. Bahkan dari penyambutan dari depannya, semua. Greetings. Kayak Bluebird gitu juga gitu. Dan itu sangat bagus, karena aku kemarin, aku tuh biasa, aku sangat menghargai manners dan etika. Baik. Aku selalu bilang manners make it man gitu. Kita boleh kayak gimana pun, mau kaya, tapi when you don't have manners, you are nothing. Jadi aku tuh selalu kalau masuk selalu bilang selamat malam Pak gitu. Terus kalau mau keluar bilang terima kasih ya, hati-hati di jalan gitu. Nah aku kemarin masuk di Bluebird itu bilang selamat malam Pak, dia diem aja gitu. Kok diem aja? Pas keluar terima kasih ya Pak, hati-hati jalan, dia diem aja. Terus kan dia selalu pasti ada abis itu kan suruh kasih review ya. Review. Ya, terus aku cuma bilang di situ bahwa karena others bisa mengisi, saya bilang aku udah biasakan untuk beretika semua. Dan aku tahu Bluebird itu selalu pasti di-train seperti ini. Dan aku pakai Bluebird ini sejak dari kecil. Dan aku saat ini 57 tahun. Since I was 13 years old, waktu tinggal di Menteng, aku sudah pakai fasilitas Bluebird gitu. Jadi aku cuma bilang bahwa aku kasih tahu bahwa aku menyapa hormat, tapi dia kok nggak ini. Nggak balas. Dan langsung dia, biasa sistemnya langsung kasih tahu, oke kita akan cari tahu, kita akan coba tanya, dan besokannya langsung udah. Sistem yang jawab? Enggak, itu langsung. Bukan sistem, langsung di email dijawab. Nggak jawab gitu, lo baper lo gitu. Itu lo. Iya. Terus besokannya dia jawab langsung. Asik banget sistemnya kayak Iya. gini. Dia jawab pakai WA gitu. Dia bilang udah ditegur keras orangnya. Ya. Terus supirnya sekarang di training lagi. Ini baru kejadian 4 hari yang lalu. Di training, kita training lagi karena itu adalah SOP dari kami. Harus seperti itu. Dia bilang terima kasih untuk pemasukannya, untuk kebaikan buat Bluebird. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa ya bisa di-sharingkan ya. Seperti Betul. Sebenarnya hal-hal respon kepada konsumen kayak gini sebenarnya open banget sebenarnya. Karena ini kan jadi parameter si franchise, bisnis franchise lah kalau kita bicara di industri franchise, parameter si pelaku usaha franchise ini untuk mengetahui nih respon market aku di daerah ini bagaimana ya gitu. Mengenai brand kita, produk kita, layanan kita seperti itu. Memang baiknya diterapkan seperti itu sih. Saya juga punya pengalaman sama Bluebird. Ada tamu dari Belanda. Kita ketemu di Menteng. Terus dia pulang naik Bluebird ke BSD. Oh, baik. Ke BSD. Ternyata supirnya nih nggak tahu jalan. Diputer ke Tangerang Lama. Diputer-puter sampai argonya tuh 300.000 lebih. Tamu saya nggak tahu kan dari Belanda. Saya tahu, saya ngadu ke Bluebird. Cepet loh ditanganinnya. Langsung dicek kilometernya, ternyata kelebihan 92.000. Saya langsung ditelepon dan bilang, Pak Jesse nomor rekeningnya berapa? Dibalikin. Kita mau balikin. Saya bilang, nggak perlu gitu. Cuman kita akan train lagi driver gitu. Jadi, apakah itu zaman Bluebird belum bergabung dengan si Ijo atau sudah bergabung dengan si Ijo? Barusan ya. Tamuku tuh 2024. Harusnya sudah menyesuaikan dengan aplikasi si Ijo ya. 2024 barusan. Jadi mungkin supirnya baru, nggak tahu jalan dan lain sebagainya. Akhirnya itu terjadi. Tapi sedetail itu loh, dicek kilometernya dan kalau kilometer segitu itu argonya berapa, dicek bener-bener sama mereka. Ya itu kita bilangnya di industri pelayanan itu service excellence ya. Ya di AVI juga kami bekerja sama dengan sejumlah konsultan, baik konsultan hukum, konsultan bisnis, bahkan konsultan merek juga konsultan service excellence juga ada. Sehingga memang beberapa sesi di pameran kami, di pameran IFBC, kami kadang suka menghadirkan ya how to treat your customer excellence seperti itu. Jadi memang perlunya untuk service excellence ini bukan semata-mata jadi SOP ya, tapi juga ini merupakan garda terdepan dari si bisnis itu sebenarnya. Itu yang harus diterapkan sebenarnya di Indonesia. Apalagi dengan zaman sekarang nih yang zaman serba digital, yang anak-anak mudanya bilang itu hal yang lumrah. Padahal kalau kita mungkin di zaman-zaman baby boomers, millennials, kita harus look up banget sama orang yang lebih tua dari kita kan ya, seperti itu. Dan ini yang nilai-nilai ini yang harus ditanamkan ke teman-teman sekarang.